saya Reka di konten KPOT pada sore hari ini ngoceh, ngobrolin cerita hidup, di mana kita akan banyak ngobrol tentang permainan rakyat dan olahraga tradisional. Tentunya dengan tokoh, penggiat, pengrajin, ya bisa juga kita bakal ngobrol dengan pengurus-pengurus KPOT atau komite-komite atau komunitas permainan rakyat dan olahraga tradisional di Indonesia. Oke, saya coba undang. Ini ada founder Koti yang pertama kali mendirikan komunitas olahraga tradisional. Coba ya kita sambungkan dengan Mas Umam. Halo Mas Umam, udah tersambung? Halo. Selamat sore Mas Umam. Sore. Terima kasih ya udah mau bergabung sama kita. Ada lagi berikutnya Mas Bob. Selamat sore Mas Bob. Wah Mas Bob kayaknya kelihatannya belum makan. Sore. Wah, kayaknya Mas Bob tuh udah 3 bulan nggak potong rambut gara-gara nggak bisa kemana-mana. Oke. Kali kayaknya. Oke, di line berikutnya ada Mas Ayi. Sore, Mas Ayi. Sore. Oke, terima kasih ya sudah mau gabung ngobrol santai sama saya di sore hari ini. Oke. Saya mau tanya dulu nih, kegiatannya apa sebelum dan sesudah ada COVID-19? Apa bedanya kegiatan yang biasa dilakukan sebelumnya sama sekarang? Dari Mas Umam dulu boleh? Ya, terima kasih Kak Reka. Selama COVID ini saya di rumah aja, tidur, olahraga, cuci piring, jagain anak. Oh, jadi ini ya, wife from home. Ya, alhamdulillah hikmahnya itu. Lumayan tuh dapat nambah-nambah pahala ya. Iya, betul. Kalau Mas Bob, sepertinya terlihat suntuk terjebak di suatu tempat kah? Iya, ini Kak Reka, saya terjebak sebelum COVID hingga di Indonesia. Saya sudah pergi dulu ke Semarang niatnya untuk kerjaan tesis, pada akhirnya tidak dikerjakan karena lockdown. Dosennya lockdown. Jadi niatan itu udah musnah tertelan sama COVID juga ya, jadi kebawa males gitu Mas Bob? Iya, begitulah, jadi males ngapa-ngapain karena emang disuruhnya rebahan terus di rumah. Mau gimana jadinya? Oh, sekarang lagi melanjutkan studi lagi ya? Alhamdulillah, sekarang melanjutkan S2 di UNES gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah tinggal tesis nih. Dan tesisnya insya Allah saya akan mengangkat tentang permainan tradisional. Wah, mantap sekali. Keren. Oke, kalau Mas Ayi gimana? Ini kayak kelihatannya nih sedang tidak di Jakarta nih Mas Ayi. Oke. Terima kasih Kak Reka. Memang Kak Reka, jadi memang kegiatan COVID ini, semenjak adanya COVID, kegiatan kan keluar kota jarang lagi ya. Tapi alhamdulillah sih ada aja. Ini karena terpaksa ya, jadi harus mendampingin orang tua ke Pangandaran. Jadi semalam tuh kita langsung berangkat. Sebetulnya dilarang oleh pemerintah. Tapi ini juga satu pengalaman ya buat teman-teman. Ternyata memaksa itu tidak enak, dan efeknya ya 1,5 kita harus mengeluarkan uang secara pribadi untuk hanya jalan ke Pangandaran aja, dan waktunya hanya 10. Itu di tes kesehatan itu sekarang bayar seperti itu. Oh, jadi tadi sempat ada pemeriksaan kesehatan ya? Itu memang dianjurkan sama pemerintah, jadi tidak bisa yang dari Jakarta ke luar kota, biasanya di Cikarang Utama itu diperiksa. Nah, untuk lewatin itu kita harus punya surat kesehatan kan. Nah, sekarang pemerintah sendiri memberikan masalah tapi tidak tanpa solusi.
Kenapa? Waduh, ini jangan bawa pemerintah dulu nggak mau saya. Pokoknya kita ngomongin yang santai-santai aja ya. Oke. Jadi ini semuanya di rumahnya masing-masing. Kalau Mas Ayi di rumah saudara, Mas Bob di rumah kontrakan di Semarang, Mas Umam juga di rumah Bekasi ya. Kalau nggak Rumah salah. kita. Oh enggak. Pondok Di Indah. rumah Oke. kita. Ya. Sekarang gini, saya mau tanya nih. Kan kita udah sama-sama tahu ya, komunitas olahraga tradisional Indonesia atau yang terkenal banget tuh yang namanya KOTI. Itu udah dari ujung Sumatera sampai Papua tuh udah kenal banget yang namanya KOTI. Dan semuanya juga udah tahu kalau pendiri KOTI adalah 3 orang ini bersama dengan satu lagi Mas Hari ya, yang belum bisa bergabung dengan kita pada sore hari ini. Gimana sih kok bisa kepikiran gitu bikin komunitas olahraga tradisional? Itu tahun berapa berdirinya? Terus kok bisa gitu? Siapa yang mau menceritakan kira-kira? Mas Ayi dulu tuh, Mas Ayi. Oke, boleh. Ya, silakan Mas Ayi. Oke, sebetulnya memang kita tuh ditantang waktu awal-awal itu untuk melakukan setelah lulus tuh mau ngapain. Belum ada ide tuh, belum ada terbesit ide. Itulah takdir mungkin ya. Tiba-tiba bersuan dengan teman lama, terus Mas Umam ngabarin saya ada kegiatan nih kata di Kerawang. Saya bilang kegiatan apa? Kan Mas Umam waktu itu punya satu CV lah, jadi model IO seperti itu. Nah saya kebetulan karena memang eventnya olahraga tradisional, Mas Umam ngajak saya karena saya lulusan olahraga rekreasi ya. Saya ikut. IO-nya apa tuh? Nama IO-nya Katulistiwa Tim. Ya, itu. Jadi saya juga kita tidak ada rencana ke sana niatnya membuat komunitas olahraga tradisional, tapi karena berawal dari kegiatan di sana itu olahraga tradisional dan punya cerita seru ya. Nah, itulah nanti di balik cerita mungkin nanti Mas Umam yang terdakwanya di sana lah bisa cerita tuh. Tiba-tiba di balik gitu. Iya, di balik Kerawang tuh apa nih cerita serunya ya Mas Umam? Oke, makin seru nih sore kita hari ini. Iya, pembukaannya di situ dulu aja, Kak. Oke, bikin penasaran nih. Kok bisa sampai ini ada tindakan kriminal kah di sana? Tapi nggak sampai masuk penjara atau dipanggil polisi kan ya? Wah, gimana coba? Iya. Coba dilengkapi. Memang benar apa yang dibilang Mas Ayi ya. Itu pengalaman yang bikin deg-degan saat itu. Itu pertama kalinya kita coba event bersama. Tapi ternyata ada musibah, kita ditipu sama teman sendiri. Wow. Dan ternyata di sana harusnya event olahraga tradisional. Hampir 2 jam kita harus nyiapin lomba egrang, tarik tambang, terompa, dan lain-lain. Siapannya cuma 2 jam? 2 jam perubahannya. Wow. Dan semalaman ditahan di kantor polisi. Wow. Tapi sekarang udah bisa ketawa ya. Saat itu bisa ketawa. Oh, saat itu saya cuma bisa duduk, merenung, tiduran, ya, duduk, tiduran, diam, pucat semuanya. Oh, gitu. Agak ya, alhamdulillah. serem ya. Iya. Semua ada hikmahnya, alhamdulillah. Di saat itulah saya merasa memiliki persahabatan yang sangat luar biasa. Situlah saya sangat bangga punya teman-teman seperti ini, yang 2 orang ini dan yang lain-lain. Dengan setia mendampingi sehidup mati ya. Terus ceritanya gimana bisa lolos dan keluar dari kantor polisi? Ini kita jadi ngomongin kantor polisinya nih.
Ya, alhamdulillah karena kita kompak, saling menjaga gitu ya. Ketika saya sudah buntu, udah tidak bisa berpikir lagi gitu kan. Ya teman-teman saya masih bisa bergerak, berpikir cepat gitu ya, supaya keluar dari masalah. Ya alhamdulillah Allah kasih pertolongan sama kita. Ya kita bayangin besok mau kegiatan 1.000 kaos itu nggak ada. Kita harus kembaliin uang masyarakat. Wah, Tuh. ngeri-ngeri Bisa sedap. dibayangkan tuh. Bayanginnya ngeri-ngeri sedap. Aduh, ampun deh ya. Mungkin enggak semua orang bisa sekuat dan sesabar kalian ya. Ya Ter- alhamdulillah. tapi kegiatan di Kerawang itu sukses. Alhamdulillah kegiatannya sangat sukses ya Mas Bob, Mas Aya. Oh, keren, keren. Seperti tidak ada masalah. Jadi ya Oke. wakil bupati datang, warga juga mau terima apa adanya gitu ya. Pokoknya selesai sholat subuh, kita ketemu masyarakat, menjelaskan, terus mengembalikan uang setengahnya, dan mau menerima, alhamdulillah. Dan acara berjalan dengan baik. Ya, ada konsekuensinya sebetulnya. Mas Bob tadi bisa cerita tuh, kronologis perjuangannya. Nggak kebayang sih, nggak kebayang. Mas Bob mungkin mau cerita tambahan lagi? Nggak usah Tambah sedih, bayar. Mas Bob, udah lewat kok. Nambah bayar nggak nih? Nambah bayar nggak nih? Oh, enggak lah. Enggak ya. Iya. Jadi kalau dari cerita tadi Mas Umam itu sebenarnya itu kita diminta tolong untuk mengadakan atau apa ya? membuat kegiatan dalam rangka HUT Karawang. Ya. Pas ulang tahun. Iya, HUT Karawang. Dan pada akhirnya ya kita terjebak gitu. Kita terjebak, alhamdulillah Allah memberikan semua yang apa ya tadinya kita nggak punya solusi, pada akhirnya nggak hanya satu otak atau satu kepala, tapi alhamdulillah semuanya bisa lanjut. Bahkan orang Karawang pun nggak tahu bagaimana kita bisa menyelesaikan itu gitu. Dan ya dari situlah dari kita tertantang, kalau ini adalah challenge, kenapa nggak kita bisa bikin yang lebih besar lagi? Pada akhirnya Sekali dia digebrak gitu ya. langsung digebrak bikin komunitasnya. Nah, karena kita diminta bikin kegiatan gitu. Nah, kita bikin kegiatannya di situ ya olahraga permainan tradisional. Itu sih. Dan alhamdulillah kita beberapa minggu kemudian kita rapatkan lagi, kita bicarakan lagi, kita challenge lagi. Dari hal seperti itu, bagaimana caranya kita bisa gaungkan lagi permainan tradisional. Jadi semangatnya tambah membara gitu ya. Tambah membara, biar menggaung. Taruh dulu. Ini ada yang mau saya tanya ini. Kan ketipu sekian banyak. Sampai saat ini dengan berbagai kegiatan, udah balik modal dari hasil ketipu itu, atau kayaknya masih minus deh, kita harus makin giat lagi, atau udah balik modal? Saya jawab. Atau udah punya investasi yang lain yang udah kebayar, Allah langsung ganti gitu. Ya, jadi itu kan ya teman-teman. Kejadian kan 2013 ya Kak Reka ya. Setelah itu ya mungkin itulah karena kita ada dorongan harus ganti rugi dan sebagainya sampai menggadaikan BPKB motor ya Bob ya. Mobil. Motornya siapa yang jadi korban? Motornya Bob. Enggak apa-apa, enggak Mobil, apa-apa. bukan motor. Motor mana cukup Oh, sih. mobil. Oh ya mobil. Mobilnya Bob. Mobilnya Bob. Iya, untuk bayar Eli Sugigi waktu itu ya, MC-nya. Ada artisnya juga soalnya Iya. ya. Oke. Nah, setelah itu setahun, ya kita nggak tahu jalan Allah ya. Yep. Banyak project-project ke kita, dan di akhir tahun tuh persis ya, uang balik semua, Bob ya. Bukan setahun, bro. Itu kita dapetin balik modal itu selama 3 bulan.
3 bulan ya. Wow. Bahkan nggak nyampe 3 bulan, alhamdulillah dari situ ya Allah kasih rezeki ini cobaan dan alhamdulillah bisa tergantikan. Bahkan dalam 2 minggu kita kan harus ke Trans Studio itu yang saya sama John untuk mengembalikan 2 minggu itu. Oh iya. Kayak perjuangan lah. Terus berdirinya KPOT. Nggak ada yang Koti dulu dong, Koti. Kan kalian nih pendirinya Koti ya. Berdirinya kapan? Sahnya sampai resmi berbadan hukum, terus resmi punya bendera, itu kapan? Nah, itu Mas Umam, bro. Nah, awalnya itu dijebak Mas Ai kita. Iya nggak, Mas Bob? Sebenarnya. Iya. Jadi diajak, kita dihubungin ya Bob ya. Yuk kita ke ini yuk, ke tempat base campnya layang-layang. Oh, Ada yang oke. mau event nih, mau event layang-layang katanya gitu kan. Nah, Itu tahun kumpulan berapa? itu 2014. 2014, oke. Nah, tanggal 14 September. Nah, kita datang tuh pada maghrib ya, Mas Ai ya. Pada Oke. maghrib di Jalan Setiabudi Barat. Nah, itu rumahnya Ibu Sari Majid. Ya. Kita nggak tahu tuh di situ mau ngapain tadinya kan, tadinya event layang-layang gitu kan. Ngobrol-ngobrol sama Bang Rahman Jablo ya, Mas Ai ya. Bang Bob, kita ngobrol diskusi, cerita latar belakang kita dan sebagainya. Akhirnya mulailah kepikiran ada tuh namanya Formi ya untuk olahraga rekreasi gitu kan. Akhirnya dijelaskan Formi itu apa dan sebagainya. Akhirnya kami pun coba berinisiatif berdasar kegelisahan kita waktu itu ya, karena kita nih background, iya, karena ini kita backgroundnya sarjana olahraga, kita berpikir, loh, generasi sekarang ini mulai malas bergerak, kurang gerak gitu kan. Terus yang kedua, gimana kalau dengan permainan tradisional atau olahraga tradisional, karena udah hampir punah nih, kita gerakin lagi gitu. Debat, ya kan, diskusi lah ya. Udah kita bikinlah organisasinya, wadahnya gitu. Akhirnya, udah kita bikin komite aja, komite olahraga tradisional. Kayak berdebat tuh, jangan kalau misalkan komite khawatir nanti bersinggungan dengan Formi, gitu kan. Ya udahlah, kita bergerak dari bawah gitu ya, dari grassroots, kita buat komunitas akhirnya. Apa nih namanya? Akhirnya semua sepakat namanya Komunitas Olahraga Tradisional Indonesia. Terus pertama kali itu dibuat 14 September jam 23:10 ya kalau nggak salah tuh. Nah, Mas Hari lah yang di situ. Oke. Mas Hari lah yang bikin Facebooknya, media sosialnya. Itu sosial media pertama? Iya. Okay. Dan kita juga baru tahu kalau itu rumahnya Bapak Dharma Majid. Baru tahu juga itu rumah Bu Sari Majid pada saat itu ya. Pada saat itu. Ternyata mereka jadi ya salah satu pengarah kita lah di penggiat olahraga tradisional dan permainan rakyat. Gitu. Dan ternyata juga bapaknya Pak Busari dan Pak Dharma itu adalah salah satu tokoh nasional, Bapak Abdul Majid. Mudah-mudahan jadi ketularan jadi tokoh nasional ya. Amin. Karena itulah. Ya mudah-mudahan Allah tuh udah ngaturnya sedemikian rupa sehingga kalian nih jadi hebat dan jadi besar banget gitu. Iya. Makanya itu awal pergerakannya di situ. Kita pilih komite. Jadi komite tuh sebetulnya dari awal kita pengen mencetus itu. Tapi ya kita coba bergerak di bawah karena kita nggak punya uang. Ya kita ini siapa? Bukan pejabat, ya kan? Hanya sarjana S1 olahraga saat itu. Ya. Lulusan mana sih? Lulusan mana?
Nah, kebetulan kita ini satu angkatan, 2007 FIK UNJ. Oh, satu Kak, angkatan. bisa Bang dibayangin nggak? Kalau kita jurusan olahraga rekreasi, ada olahraga tradisionalnya. Ini Mas Umam, jurusannya KPL. Oh, pelatihan. Mainan Oh, apa dia? Bisa apa dia? tradisional. Apalagi Iya. tradisional. Iya. Ini yang uniknya Kak, yang sebetulnya yang bikin unik organisasi kita karena komunitas yang tadi, karena berawal dari semua pemikiran gitu kan. Nah akhirnya muncul kemampuan masing-masing, yang dia rekreasinya, yang KPL-nya. Ternyata Mas Umam ya, dialah otaknya karena dia background itu dari unit kegiatan olahraga UNJ, sehingga konsep manajemen Organisasi. ya manajemennya itu bagus dibandingin kita berdua, ya dibandingin saya, Mas Bob, Hari. Nah dia yang mulai berimajinasi, terus manajemennya itu Saling muncul, melengkapi ya, saling iya, Kak. saling Benar. menguatkan lah gitu Kak. Kalau di arah tradisional ada Mas Bob, ada saya dia yang lulusan olahraga rekreasi. Saya mau tanya, tujuan awal, terus kepikirannya, kita bikin yuk komunitas olahraga tradisional. Itu saat di tempatnya di apa Setiabudi atau sebelumnya sudah kita bikin yuk gitu. Awal Tujuan sih challenge, balik lagi ke challenge, kalau kata Bang Bu, balik lagi ke challenge, kita ditantang. Karena kejadian di Kerawang itu berarti. Iya, kita ditantang. Wah, lu lulusan olahraga, sekarang coba teman-teman pikirkan. Nah, itu Bang Rahman Jablo tuh yang nantang kita. Apa yang kalian, olahraga tuh apa sih yang belum pernah ada sentuhan dari orang lain? Nah, terus ya cuma modal bercanda, iseng ngomong gini, iya ya Bang ya, orang ngomongin tradisional, kalau saya ya dari orang nih, Agustusan rame, tapi kenapa sih bangsa kita tuh nggak pernah ada yang mau menseriuskan itu, melegalkan itu. Nanti kalau udah diklaim sama orang baru teriak-teriak. Nah dari situlah akhirnya muncul idenya tambah berkembang, balik lagi ke Mas Umam. Wah udah buat gini. Nah dialah yang menangkapnya gitu Kak. Kendalanya apa? Selama Koti berdiri itu kendalanya ada kendala nggak? Wah, kalau Jadi gini. kendala yang bisa cerita Mas Umam, Mas Bob lah, yang belusukan kemana-mana, ya ibarat ini apa beca ini, dialah penumpang yang kemana-mananya tuh Kak, berdua aja, pasangan yang ideal tuh kalau kan. Keliling terus. Iya, Oke, keliling terus. ceritain kendala sampai Koti terakhir di tahun berapa ya? Koti sampai tahun berapa sih? 2019. 2019. Nah, kendala apa yang terbesar dan paling berat yang dirasakan saat Koti berdiri? Siapa nih? Mas Umam lah. Mas Nasional ya. Ya, awal-awal tantangan terberatnya adalah ya dianggap orang gila dan dianggap sepele dan tutup mata. Oh, pada nggak peduli. Apaan sih nih Iya. gitu ya? Oke, terus? Kita menghadap ke beberapa orang, ya cuek aja sih ya, karena kan memang ini merintis ya, nggak ada apa-apanya gitu. Ada beberapa orang kita coba silaturahmi gitu ya, tapi ya jawabannya yang belum bisa berpartisipasi lah. Bahasa halusnya. Gitu. Jadi banyak menerima penolakan. Iya, tapi kita ketemu sama Pak Suherman, alhamdulillah. Siapa? Pak Suherman siapa? Bisa dijelasin nggak? Nah, Pak Suherman itu jadi ketua Koti, kita daulat di ketua Koti. Oke. Dia itu waktu itu jadi atau pengurus Formi kalau nggak salah. Dulunya pensiunan Kemenpora, Kabid olahraga tradisional. Oke. Gitu. Alhamdulillah kita chemistry-nya ketemu, nyambung. Gitu. Dan juga ada beberapa tokoh-tokoh kita ketemu juga. Ya ini yang kita bikin semangat dan termotivasi terus. Ya Bob ya, hujan-hujanan ke rumahnya naik motor.
tapi sangat luar biasa kita diarahkan. Iya. Iya, sampai saat inilah masih mengarahkan, yaitu Mas Win sama Pak Dharma. Oke. Satu lagi sama Bang Coco. Oke. Bob, tambahin Bob. Mau nambahin? Saya nama-nama baik. Sona kayaknya Mas Bobnya terpesona. Ayo silakan Mas Bob. Kendala selama di Koti, sebenarnya ketika di awal memang kita ya siapa lo gitu, ibarat kata seperti itulah. Karena ini masih komunitas, siapa sih lo? Tapi alhamdulillah kita di awal kita kasih kepercayaan terhadap Disorda DKI. Oh, ada bantuan dari lembaga pemerintah juga berarti ya? Nah, jadi mereka meminta untuk juri wasit. Nah, alhamdulillah karena kita mempunyai basic di situ dan ada mata kuliahnya dan kita mengerti peraturan-peraturannya, kita diminta untuk jadi juri wasit. Alhamdulillah kita juga bisa mengerahkan. Dan kendalanya lagi sih sebenarnya ketika pas lagi menyebarkan ke seluruh Indonesia, strategi-strateginya bagaimana, itu yang harus dipikirkan pas lagi dulu tuh seperti itu. Dan pada akhirnya bagaimana kita juga bisa melibatkan fakultas-fakultas yang ada keilmuan olahraganya. Jadi melibatkan mahasiswa olahraga dinas di provinsi dan universitas-universitas yang ada di provinsi-provinsi. Ya, akhirnya kita masuk. Kebetulan pertama kali pas lagi itu Mas Umam jadi narasumber di IMORI. Nah, di Padang tuh Mas ya. Di Padang apa di Padang? Di Padang ya, di Padang. Dan alhamdulillah bisa kasih gebrakan terhadap mahasiswa, dan mahasiswa pun di seluruh Indonesia bisa bergerak juga di tiap-tiap provinsinya. Nah, dari situ kita bagaimana bisa memberikan kepercayaan terhadap peran serta dari pemerintahan di tiap-tiap daerah. Saya pun berarti ya, responnya bagus ya? Alhamdulillah responnya bagus. Nice. Udah berapa koti berdiri se-Indonesia selain koti yang di pusat? Waktu itu 17 koti ya, koti yang ada 34 kabupaten kota lah yang terbentuk tuh. Jadi gini Kak Reka, kita ini unik ya. Kita ini komunitas, tapi kita itu berpikirnya sangat apa ya? Intinya kejauhan sih kalau menurut saya, kejauhan. Ya, tapi ya setiap poin-poin mimpi itu kita bisa lakukan gitu dan bisa terwujudkan. Yang pengalaman saya, maksudnya komunitas itu biasanya cuma satu. Di Indonesia komunitas itu cuma satu, tapi ini keren banget dengan nama yang sama komunitasnya, tapi bisa di provinsi ini ada, di provinsi ini ada gitu. Jadi itu keren. Dan apa ya, cara untuk ngerangkul teman-teman dari provinsi itu kayaknya unik banget ya. Iya. Nah, ini yang menarik Kak Reka. Jadi kita menggabungkan konsep komunitas dengan konsep ormas. Nah, gitu. Jadi kan mindset pola-pola ya konvensional ya, organisasi masyarakat itu pasti masih melekat lah ya. Nah, kita coba gabungkan itu. Nah, komunitas kan bergerak di grassroots. Dia tidak berpatokan dengan uang atau pemerintah saja. Ya kita bergerak secara sukarela. Nah, yang penting pembuktian. Nah, itu alhamdulillah di DKI Jakarta itu termasuk melihat olahraga tradisional itu awal tutup mata. Nah, kita ketemu sama Pak Gufron ya, Mas Bob ya. Pak Gufron alhamdulillah orang pertama yang mendorong kita untuk mengaktifkan kepercayaan. Gitu. Iya Kak. Jadi sebenarnya sih saya ituin konsep karena saya berada di komunitas-komunitas ya backpacker ya. Saya melihat dari mereka ini kok semacam struktur, padahal tidak struktur gitu. Jadi saya melihat
mereka sama-sama pejalan, backpackeran, ke sana ke sini, ada rumah singgah, bisa kenalan, bisa tambah teman. Oh, dari situlah saya berpikiran bagaimana ya udah tetap komunitas, tapi konsepnya menggunakan seperti kayak komunitas-komunitas yang lainnya. Seluruh Nusantara kita bisa sambangi. Ketika kita ke misalkan provinsi Jawa Timur, kita ada teman, kita bisa singgah, dan dari situ sih sebenarnya. Alhamdulillah. Keren. Terus gini, yang luar biasanya banget ya, Koti itu bisa masuk ke kementerian dan dinas olahraga maupun dinas pendidikan, itu keren. Jarang ada komunitas yang bisa masuk ke lembaga pemerintah. Kan beberapa kali nih ya, saya ngobrol sama teman-teman yang terlibat di komunitas, mereka udah ngejalanin programnya mereka aja gitu. Tapi kalau Koti kenapa bisa Nah, ini masuk? deh. Oke. Yang pertama, ya karena memang kita berikan pergerakan terus di media sosial dan gerakan-gerakan di sekolah-sekolah, akhirnya dilirik sama pemerintahan. Dan yang kedua, ya saat itu kita berhimpun di Formi. Ya. Juga saat itu Formi juga ya membantu kami untuk bisa ya berkontribusi lah, bergerak di lapangan dengan program-programnya. Ya. Kemudian juga yang ketiga, ya karena Pak Suherman adalah ketua umum kita, memiliki hubungan yang baik gitu ya dengan rekan-rekan di kementerian, di Kemenpora, di Kemendikbud, dan lain dinas juga ya. Alhamdulillah bisa diterima dengan baik oleh pemerintah. Gitu. Kemudian juga kita memberikan kepercayaan kepada mereka dengan menjalankan program dengan benar. Jadi nggak hanya bikin organisasi, nggak cuma buat ngabisin anggaran. Iya. Iya benar. Dan uangnya bukan buat pribadi, tapi memang betul kita buat kegiatan di masyarakat. Oke. Terus juga yang paling penting kita udah legal saat itu, legal secara notaris maupun Kumham. Jadi ya makanya kenapa bisa masuk, salah satunya adalah itu, legalitas dari organisasi. Resmi ya, komunitas resmi. Jadi nggak hanya komunitas kumpul-kumpul, kalau ada kegiatan baru kumpul, kalau ini nggak resmi ya. Resmi. Oke, keren banget. Oke, Tambahan nggak? terakhir. Tambahan nggak tuh? Kenapa? Tambahan, boleh. Mau tambahan. Iya. Boleh. Jadi kenapa kita dipercaya sama pemerintahan? Karena kita nggak hanya sekedar diminta saja, tapi kita mengajukan program-program juga. Jadi minta tolong ini jadi juri wasit gini. Nah, disitulah kita bawa konsep juga. Bagaimana kita bisa menjual konsep ini gitu. Karena kita memang basicnya juga IO juga kan. Oke, Bapak Ibu, kita punya konsep seperti ini. Jadi bagaimana kita tambahkan gitu sih. Dan pada akhirnya ya alhamdulillah melihat kegiatannya itu lancar dan baik, alhamdulillah jalan terus jadinya seperti itu. Keren. Tambahan sedikit. Oh lagi? Oke. Sedikit ya. Oke, sedikit. Silakan. Kita mungkin ya komunitas yang memiliki grand design sampai 2030 saat itu Bob ya. Grand design bagaimana Koti ini bisa menjadi besar gitu. Terus juga yang paling penting kami selalu melakukan yang namanya silaturahmi. Nah, silaturahmi itulah yang terus menyambungkan kita kepada pemerintah ataupun yang lain-lainnya. Oke. Bahkan bukan cuma Kemenpora ya. Sebuah komunitas olahraga tradisional mengusulkan sebuah grand design untuk pembangunan olahraga tradisional ke Kementerian Kebudayaan PMK, Kemenko PMK. Oh. Nah,
Alhamdulillah disambut dengan Kementerian. sangat positif. Keren Nah, ya. disitulah kita menemukan yang namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Itu mungkin nanti kita bahas berikutnya. Iya, Oke, kita bahas berikutnya. Ini semakin sore semakin seru banget ya. Kita mau ngupas dikit-dikit. Nggak mau ngupas dikit sih, maunya yang banyak sekalian gitu. Tentang permainan rakyat dan olahraga tradisional di Indonesia, tentang perkembangan permainan rakyat dan olahraga tradisional di Indonesia. Terakhir, sebelum kita udahan untuk sore hari ini, harapan ke depan untuk komunitas-komunitas permainan rakyat dan olahraga tradisional di Indonesia. Harapan dari pendiri Kotik apa? Buat Indonesia tentunya. Mas Ai. Oke, makasih ya Rika. Sebuah harapan besar yang memang cita-cita kami tuh berharap banget bahwa kita tidak akan pernah kalah dengan negara lain, yang dimana ketika dia mempunyai olahraga tradisionalnya, dia dengan bangga dia akan mensupportnya sampai dia akan mengenalkannya ke seluruh dunia gitu, bahwa ini loh olahraga tradisional yang mereka punya. Harapan kami pun sama, harapan terutama saya itu harapan ke depan seperti itu. Indonesia bangga dengan olahraga tradisionalnya, Indonesia bangga dan mau pemerintahnya mensupport bahwa inilah olahraga tradisional yang milik kita dan akan kita kembangkan ke dunia. Itu sih harapannya. Sangat, ya itu tadi sangat terlalu luas harapannya, selalu berharapnya sangat besar lah harapan ke depan. Ini itu. Oke. Harapan saya adalah dari dulu kita mempunyai sangat harapan di bidang olahraga ya. Karena kita basicnya olahraga, kita menginginkan bagaimana caranya bisa mengangkat permainan tradisional Indonesia bisa menjadi olahraga yang mendunia. Itu harapan kita. Jadi kayak semacam sampai dunia ya. Ya, dunia. Dipertandingkan di dunia. Karena kita bisa melihat sejarah-sejarah olahraga-olahraga yang ada di dunia ini, olahraga-olahraga prestasi, itu semuanya asal muasal dari tradisional. Tapi kenapa kita yang ribuan permainan tradisional tidak bisa masuk? Mungkin saat ini baru pencaksilat dan takraw itu, tapi baru sebatas Asia seperti itu. Harapan besar bisa mendunia olahraga tradisionalnya. Salah satu contoh olahraga tradisional yang pengennya mendunia apa? Hadang Itu galaksin atau apa, gobak sodor ya namanya. Gobak sodor ya, dulu nama. Kita bisa membahas ngulik-ngulik lagi tentang macam-macam olahraga tradisional. Harapan terbesar dari Mas Umam. Ya. Harapan terbesar saya, ini teman saya ngajarin, ya. Mimpilah setinggi mungkin ya, biar nanti jatuh di antara bintang-bintang, ya nggak? Walaupun nanti akhirnya ke bumi juga. Iya, kan pakai terjun payung. Ayo, nyangkut dulu ya. Ya, saya secara pribadi dan teman-teman pasti sama tadilah. Mimpi kami adalah bagaimana ya permainan rakyat dan olahraga tradisional ini menjadi sebuah satu strategi nasional bangsa ini ya dalam membangun dari berbagai sektor, pariwisata, pendidikan. Ya, jadi pendidikan bagaimana permainan ini masuk ke dalam sebuah kurikulum. Terus juga ekonomi kreatifnya muncul, pengrajin-pengrajinnya diperhatikan lagi, gitu ya, dan membuat sebuah industri yang Pancasilais, itu apa? Koperasi nanti ke depannya. Itu sih mimpi yang utamanya ya. Kalau mimpi yang keduanya, ya saya pribadi dan teman-teman, ini bagian dari sebuah ibadah kami, amal jariah kami, supaya kita diteruskan pada generasi berikutnya supaya nggak punah. Itu aja sih. Jangan lupakan sejarah.
Dan ya. membangun sejarah. Siapa tuh? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Mas Umam, Mas Bob, Mas Ayi. Terima kasih. Mudah-mudahan ini cerita hidup yang sangat menginspirasi, walaupun sempat masuk ke dalam kantor polisi, disimpan lama-lama di situ, tapi jadi awal dan luar biasa banget ya perkembangan olahraga tradisional dengan komunitas olahraga tradisional Indonesianya. Itu keren banget. Dan mudah-mudahan juga banyak penerus-penerusnya yang keinginannya sama seperti teman-teman nih yang hebat banget, terus ngembangin permainan rakyat dan olahraga tradisional. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa ya subscribe, like, and comment YouTube-nya KPOT Official. Bakal ngobrol cerita hidup yang lebih seru lagi di ngoceh konten YouTube-nya KPOT. Selamat sore, dadah. Lestari budayaku, Budayaku, bugar bangsaku. bugar bangsa. Bugar bangsaku. Crack it.